Pusaka Anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asewana cakbalana pandita casewana puja pujaneyana etang manggala mutana. Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana, bergaul dengan orang yang bijaksana, menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Sotihotu, salam sejahtera buat kita semua. Terimalah salam saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya mengharapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari di sini semua dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Sehat batin maupun jasmani. Mengapa saya katakan sehat batin dan jasmani? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian tidak sehat batin maupun jasmani, tidak mungkin bisa mendengarkan ajaran Guru Agung yang akan saya sampaikan. Ya, saya mengharapkan demikian. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di sini sehat semua? Ya, bersyukur ya. Ini merupakan satu berkah. Yang dikatakan berkah buat kita semua adalah dalam kondisi sehat jasmani maupun batin. Ya, ada orang yang tidak sehat jasmani tetapi batinnya sehat. Ada orang yang jasmaninya kondisinya tidak sehat tetapi batinnya sehat. Adakah orang yang demikian? Ya, tentu. Ya, orang yang telah mencapai kesucian arahat, batinnya tetap sehat. Ya, bagi kita semua di sini, semoga lambat laun akan demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi kita telah membacakan Manggala Sutta. Ya, Manggala Sutta di sana tertera bait pertama yaitu dikatakan bala. Bala, jadi A-nya itu digaris, diperhatikan tanda baca. Kalau bala saja tanpa garis huruf A itu artinya kekuatan. Seperti gedung di sebelah, bala apa namanya? Ya, bala ratana, ya. Artinya kekuatan permata. Sedangkan bala, nah itu artinya orang bodoh, ya. Orang bodoh yang dimana tidak mengetahui mana yang baik maupun yang tidak baik, ya. Jadi, namun kalau kita mengacu pada Manggala Sutta, bala di sini artinya orang yang menganut, yang mengajarkan, yang menyebarkan pandangan salah atau micaditi, ya, itu yang dikatakan bala, ya. Bala cara bacanya berbeda. Nah, maka dari itu kita kan sering membacakan parita, mohon diperhatikan tanda-tanda bacanya. Nah, keindahan dari pembacaan parita itu adalah memperhatikan tanda-tanda baca sehingga iramanya bisa sama, ya, kemudian didengarnya pun enak walaupun tidak dilakukan, ya. Tanda baca itu penting, ya. Nah,
dikatakan bala. Bala artinya orang yang tadi dikatakan berpandangan salah atau micaditi. Jadi bukan berarti di sini orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tidak bisa membaca ataupun menulis. Tetapi bodoh di sini adalah orang yang tidak tahu mana yang benar maupun yang salah dalam Dhamma Winaya. Tadi kita telah membacakan Manggala Sutta diawali Ewame Sutta. Ya, demikianlah yang telah saya dengar. Pada suatu ketika di hutan atau di arama milik Anathapindika di dekat kota Sawati. Ya, demikian ya. Nah, mengapa dikatakan Jetawana? Jeta itu adalah nama seorang hartawan. Pada saat itu seorang hartawan bernama Jeta. Sedangkan Wana adalah hutan. Jadi hutan itu awalnya adalah milik seorang dermawan bernama Jeta. Ya. Kemudian hutan ini dibeli oleh Anathapindika. Nah, Anathapindika ini adalah nama yang sebenarnya Sujata. Nah, harapan orang tuanya kelak anaknya menjadi anak yang baik dan dermawan. Ya. Nah, di dekat kota Sawati. Nah, Sawati ini adalah awalnya nama seseorang terkenal. Di India itu biasa memberikan satu wilayah selalu ada orang yang terkenal. Nah, seperti Jeta itu milik hartawan bernama Jeta. Kemudian Sawati itu berawal bernama Sawata, bukan Sawati, Sawata. Jadi Sawata ini saat itu terkenal di sana sehingga lama-lama menjadi Sawati. Mengapa menjadi Sawati? Karena orang India sangat menghormati seorang wanita. Ya, begitu juga kita di Indonesia, seperti diberi nama ibu kota, tidak ada bapak kota. Ya, nah itulah kita sebagai wanita harus menjunjung tinggi karena dihormati para kaum pria. Tetapi kaum pria pun jangan menyia-nyiakan seorang istri. Ya, nah ini artinya apa? Dari zaman dahulu pun, dari zaman India maupun di Indonesia selalu menghormat seorang wanita karena wanita itu yang melahirkan manusia. Tapi semuanya tentu ada pria, tetapi yang sangat-sangat riskan, sangat-sangat memprihatinkan pada saat kita mau melahirkan. Itulah luar biasanya seorang wanita. Ya. Nah, saat itu datanglah sesosok dewa muda dari Sudawasa. Sudawasa ini surga keempat, yaitu yang mencapai Anagami. Ya, datang hendak menemui Sang Bagawa. Nah, pada saat itu dewa muda itu mengatakan 12 tahun yang lalu pernah terjadi pertanyaan, apakah berkah utama itu? Ya, jadi pada saat itu di Jambudvipa para dewa manusia sibuk untuk menanyakan apa berkah utama itu. Ya, kemudian dewa muda dari Sudawasa ini mengatakan 12 tahun yang akan datang akan terjadi pertanyaan yang sama dan akan dikupas oleh Sang Bagawa. Ya. Kemudian pemuda-muda yang dari Sudawasa ini menjumpai Sang Buddha. Ya, menjumpai Sang Buddha, kemudian berdiri di satu sisi. Ya.
Mengapa para dewa berdiri di satu sisi dan tidak duduk seperti kita umumnya? Dikatakan para dewa ini tidak berdiri karena dia setelah bertanya kepada Sang Bagawa, dia pun akan bergegas langsung terbang menuju alamnya. Ya. Nah, kemudian mengapa demikian? Karena dikatakan manusia itu, alam manusia itu sangat bau. Ya, sangat bau dan sampai 100 yojana. 100 yojana itu kira-kira 8 sampai 10 mil. Baunya manusia itu bisa dicium oleh para dewata dengan jarak yang begitu jauh. Nah, baunya manusia ini seperti orang pergi ke toilet. Itu dikatakan demikian, ya. Dikatakan demikian sesutanya seperti orang yang pergi ke toilet. Jadi baunya manusia bukan berarti manusia itu semuanya bau. Kalau orang yang batinnya bersih, itu tidak akan menimbulkan aroma yang bau. Artinya bau di sini itu yaitu akhlaknya ataupun silanya, ya. Jadi manusia ini kan umumnya lebih dominan orang-orang yang dungu atau orang yang jahat, ya, umumnya demikian. Jadi di alam manusia ini. Nah, mengapa mereka tidak duduk? Ya, dikatakan berdiri di satu sisi tetapi tidak duduk. Para dewata ini tidak duduk karena mereka itu menghormat para sawaka Buddha. Para sawaka Buddha ini dulu kan banyak sekali pengiring sama Sang Buddha. Nah, mereka dengan menghormati sawaka itu tidak duduk, ya. Karena seorang dewa jika dia hendak duduk, saat itu pun tercipta tempat duduk, maka dia tidak duduk, ya. Jadi itu komentarnya demikian, mengatakan demikian. Nah, pada bait 261, bahu dewa manusa, ya, bahu dewa manusa, artinya banyak manusia dan dewa bertanya tentang berkah. Wahai para dewa, para bagawa, wahai bagawa, apakah berkah utama itu? Nah, kemudian Sang Bagawa pun akan menjawab pertanyaan pemuda dari Sudawasa ini. Tentu saja pada saat itu diiringi para dewa sangat banyak sekali, ya, pengikut-pengikutnya banyak mengikuti. Begitu juga manusia-manusia saat itu banyak di sini, tidak bisa dihitung apakah ratusan, apakah ribuan, ataukah ratusan ribu, karena di sutanya tidak tertera. Yang pasti mah banyak, pasti banyak sekali, ya, tidak tahu seberapa karena tidak tertera. Nah, kemudian Sang Bagawa pun menjawab. Beliau mengatakan, banyak dewa dan manusia menginginkan keamanan, keselamatan, terunggul, terbaik, dan kebahagiaan. Semuanya tuh serba yang terbaik, terbahagia, tersejahtera, terunggul, tersejahtera, ya. Semuanya itu yang diinginkan oleh manusia maupun para dewa, ya, saat itu. Bayangkan dari dewa Catum Maharajika hingga para Nimita Wasawati, 6 alam dewa, kemudian sampai ke Sudawasa, ya. Bayangkan dewa pun bingung apa berkah utama itu, ya. Nah, kemudian Sang Bagawa pun menjawab, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, ya, dan bergaul dengan orang yang bijaksana. Mengapa
bergaul dengan orang yang bijaksana. Artinya, kalau kita tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, artinya kita tidak mengikuti dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Ya. Nah, kalau sedangkan kita bertemu atau berjumpa dengan orang-orang bijaksana, itu orang-orang bijaksana itu akan mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Misalkan tidak membunuh, menjalankan sila tentunya, ya, dana, bawana, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya lagi. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika ada himbauan untuk melakukan kebaikan, ya sesuaikanlah keadaan, ya. Jadi sesuaikanlah keadaan dengan bijaksana kita berdana, ataukah di wihara jika ada himbauan untuk minta gotong royong, membersihkan wihara, jika ada waktu, turunlah untuk berbuat kebajikan dengan dana tenaga. Ini juga sangat baik, ya. Dana ini sangat dasariah buat kita semua untuk melakukan kebajikan. Dengan dana inilah kita dapat melepas. Seseorang yang dapat melepas itu sering-sering melakukan perbuatan baik. Kalau orang yang sangat jarang melakukan kebaikan, itu biasanya kemelekatannya itu masih terlalu kental. Kita juga masih ada keterikatan, ya. Tetapi orang yang sudah biasa melakukan kebajikan, dia luas batinnya. Pada saat ada orang kesulitan, dia akan segera membantu. Pada saat kita melihat orang jatuh di jalan, mungkin kita segera akan membantu. Itu artinya keluasan dari batin seseorang yang sering melakukan kebaikan dengan cara berdana. Karena tidak mudah, jadi Sang Buddha selalu mengarahkan kepada umat awam, kita termasuk umat awam, kebajikan pertama adalah dengan cara berdana, ya. Nah, Sang Bhagawa mengatakan tadi semua manusia mengharapkan berkah dan lain sebagainya. Nah, Sang Bhagawa mengatakan ada berkah utama yang dapat kita lakukan, yaitu 38 berkah utama. Ya, yang tadi kita baca, hari ini saya akan mengulas sutanya, yaitu tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang yang bijaksana. Ya. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh, biasanya orang yang bodoh atau orang yang tidak bijaksana itu, dia akan menggenggam pandangan yang keliru. Jadi dia itu menganggap berkah itu adalah dengan apa yang dilihat, ya, apa yang didengar, dan apa yang diketahui. Mengerti di sini? Jadi kan contohnya seperti ini. Misalkan saya tidak pernah melakukan kebajikan, tetapi pada suatu hari karena saya bergaul dengan orang bodoh, ada seekor burung yang sangat-sangat indah sekali, berkicaunya begitu merdu. Nah, orang bodoh mengatakan, wah, inilah berkah utama Anda. Apakah demikian? Ya, tidak, ya. Selama kita tidak melakukan kebajikan, memupuk perbuatan baik kita, apakah kita akan mendapatkan berkah? Tidak, ya, tentu saja tidak. Jadi berkah di sini adalah sesuatu yang kita dapati dengan cara kita berusaha sendiri, sesuai apa yang kita buat sebab kebajikan, tentu akibatnya pun kebajikan. Ya, dalam bahasa Indonesia yang dikatakan berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu paham yang lain, beda dengan agama kita, ya. Sesuatu yang kita dapat
berkah, kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya itu atas dasar usaha kita sendiri. Ya, jadi pemupukan itu penting sekali. Yang namanya dana harus rutinitas. Jangan menganggap, oh uang ini saya mau lakukan untuk jalan-jalan misalkan. Nah itu ya boleh saja, jalan-jalan bukannya tidak boleh ya, boleh saja. Ataukah saya akan jajan apa gitu. Nah itu kan artinya kebajikan tidak kita lakukan, tapi rutinitas perbuatan baik yang kita harus lakukan kita stop, itu sayang. Ya, kenapa saya katakan sayang? Kalau kita men-stop atau kita menjedah waktu untuk melakukan kebajikan, itu akan terus kita lupa untuk melakukan kebajikan. Karena kebajikan itu harus secara rutinitas. Ya, harus rutinitas. Jangan menganggap, oh saya sudah berdana kok, udah banyak. Misalkan dana banyak, saya nggak mau dana lagi. Tidak demikian. Itu kebajikan harus dipupuk terus. Dana banyak pada saat kita mendapatkan suatu berkah, rezeki karena perbuatan kita sendiri. Nah, suatu saat kita tidak mendapatkan berkah, flat penghasilan kita, rutinitaslah untuk melakukan kebajikan. Dana itu tidak dilihat dari besar kecilnya dana tersebut, tetapi dilihat dari niat kita saat sebelum maupun sesudah, dan harus dengan tulus dan ikhlas. Itu penting. Jangan menganggap itu ada barang yang kita berikan, jangan menganggap barang itu adalah masih milik kita. Jangan. Ya. Kembali lagi dikatakan orang yang bungu atau orang yang sesat, yang berpandangan salah itu, orang yang seperti demikian itu orang yang bebal. Ya, orang yang bebal ini adalah orang yang sulit untuk diarahkan kebaikan. Sulit. Misalkan kita memberitahu bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk solusi kita untuk mendapatkan berkah misalkan. Kalau kita bicara dengan hal-hal yang baik, dia akan marah. Itu tidak. Orang-orang yang bodoh itu seperti demikian. Karena dia bebal, batin dia mengatakan ini loh yang terbaik dengan apa yang didengar, yang diketahui, dan yang dilihat. Ya, ini orang sangat bebal. Ya, ibaratnya itu bebal itu sakut ataukah keras kepala, ya, keras kepala yang dia menganggap itu adalah hal yang baik. Nah, itulah orang yang bebal, ya. Jadi kita di sini berhati-hatilah untuk bergaul dengan orang yang bodoh, ya, atau orang dungu atau orang yang sesat. Contohnya, seorang Ajatasattu pada zaman Sang Buddha dulu, dia bergaul dengan Dewadatta. Karena pergaulan dengan Dewadatta, dia mengikuti apa yang disarankan, apa yang diarahkan oleh oleh Dewadatta, sehingga dia pun membunuh orang tuanya. Coba bayangkan, orang tuanya sendiri dibunuh hanya untuk mendapatkan kekuasaan raja. Padahal kalau seandainya orang tuanya sudah tua ataupun sudah meninggal, tidak bisa meneruskan kerajaannya, toh jatuh ke dia juga. Tetapi karena hasutan dari Dewadatta sehingga dia membunuh orang tuanya. Akibat dia membunuh orang tuanya, walaupun setelah dia menyadari perbuatannya itu, tetap kama buruk membunuh orang tua, masuk ke alam neraka. Ya, ke alam neraka, dan setelah dia keluar dari alam neraka, berkali-kali dia juga akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Tuh, luar biasa ya. Perbuatan baik maupun buruk itu akan menggulir kehidupan kita yang akan datang. Ya. Nah, suatu saat setelah dia kan banyak melakukan kebajikan juga setelah
menyadari kekeliruannya, sehingga dia pun salah satu sponsor dari Sama-Sang Buddha, Buddha Gautama. Nah, perbuatan baik itu akan terkondisi setelah karma buruknya itu habis. Nah, kemudian dia pun terlahir di alam yang bahagia. Ya, jadi berhati-hatilah untuk tidak bergaul dengan orang yang bodoh. Ya, begitu juga cinta, seperti Buddha Jayamanggala yang kita baca, seorang anak gadis muda difitnah oleh Dewata juga, sehingga dia pura-pura hamil, ya. Nah, pura-pura hamil, nah itu juga hasutan dari Dewadatta, ya. Nah, kemudian dia pun masuk ke alam neraka, ya. Jadi pada saat dia ingin berjumpa sama Sang Buddha di Jetawana itu juga tidak bisa berjumpa. Berjumpa saat itu, ya, maaf, berjumpa. Dia pura-pura hamil, kemudian dia menari-nari, menganggap bahwa dia itu dihamili oleh Sang Bagawa. Nah, pada saat itu ada seekor tikus menggigit dari perutnya, itu diikat oleh kayu-kayu sehingga seperti orang hamil dan lepas. Di situ diketahui bahwa dia berbohong, melakukan fitnah, ya. Jadi dhamma niyama itu pun berjalan, ya. Jadi kalau kita melakukan kejahatan itulah yang akan kita terima. Kalau kebaikan yang kita jalankan, kebaikan itulah yang akan kita terima. Nah, itulah yang dikatakan berkah utama, ya. Nah, orang bodoh ini seperti ikan busuk. Coba kita perhatikan ibu-ibu yang suka beli ikan yang busuk ataukah ikan asin, ya. Kalau kita bungkus di daun ataupun di koran, itu akan terkontaminasi bau busuk si ikan tersebut. Betul tidak? Nah, begitu juga misalkan ikan asin kita taruh di dalam piring setelah digoreng, itu sulit kita untuk membersihkannya. Betul tidak? Begitu juga kekotoran batin kita, begitu juga kebodohan batin kita. Bergaul dengan orang-orang bodoh, kita akan terkontaminasi dan bau busuk juga. Artinya kita pasti mengikuti percakapannya, mendengar perkataannya, opening-openingnya, kita percaya dengan orang-orang bodoh seperti demikian. Nah, maka dari itu marilah kita mencari orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana di sini orang yang mengarahkan kebaikan buat kita, ya. Itu tanda-tandanya orang yang bijaksana. Bukan berarti bijaksana seperti Sama-Sang Buddha, orang-orang di sekitar Wihara Dana Caku, ya. Saya yakin lebih mengarahkan buat kita semua, mengarahkan hal-hal yang baik. Seperti kita sekarang mendengarkan Dhamma Desana, ikut puja bakti, nah itu juga mengarahkan hal-hal yang baik, ya. Jadi dalam hal ini untuk orang yang mengarahkan hal-hal yang baik, nah itu yang dikatakan orang-orang yang bijaksana. Nah, orang-orang bijaksana di sini bukan berarti dia sudah sempurna, ya. Seperti para biku. Para biku itu orang termasuk orang-orang yang bijaksana. Kita bisa mendatangi seorang biku itu adalah berberkah. Ingat, ya. Kan mengapa saya katakan berberkah? Karena kita bisa melakukan kebajikan dengan cara kita berdana sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita bisa menghormat beliau yang patut dihormat, patut dipuji, ya. Nah, itulah berkah utama, ya. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, orang bijaksana itu berpengetahuan. Artinya apa berpengetahuan? Berpengetahuan dalam dhamma. Pasti dia akan mengarahkan hal-hal yang baik, ya. Bukan berarti orang di sini misalkan si A pandai dalam dhamma secara teori. Ya, teori ini penting, bukan berarti tidak penting. Teori ini penting. Seseorang yang bisa bijaksana tentunya dia mendapatkan teori-teori tersebut
atau yang dikatakan pariyati itu dari suta-suta atau mendengarkan dhamma atau dhamma kelas. Nah itu penting. Dari hal-hal yang tidak kita ketahui bisa kita ketahui. Misalkan yang paling gampang tadi saya katakan adalah kebajikan, yaitu berdana. Kalau kita tidak mengetahui secara teori atau pariyati, kita pada saat berdana itu masih ada kemelekatan. Contoh, pada saat kita melakukan dana, dari rumah udah capek, masak, bangun pagi, bawalah ke wihara dana makanan tersebut. Kemudian dana tersebut diambil oleh ibu A atau ibu B atau ibu C, ya. Si X mau melakukan dana ini kepada sangga. Nah, dengan sakit hati dia menggerutu dalam batinnya, aduh kesel nih orang, dana saya diambil, ya. Nah, kalau kita mengerti teori yang dikatakan pariyati, nah itu pariyati dana itu teori. Kita mengerti dengan cara kita mendengarkan dhamma desana, kita mendengarkan suka mengikuti dhamma kelas, kita dari mendengar dari YouTube atau dari membaca buku. Nah itu kita mengetahui kita niat kita udah baik. Pada saat dana yang kita letakkan di dapur, ya, diserahkan kepada Ibu Cian, Ibu Ellen, Ibu Yuli, dan Ibu Ningsi, Ibu Lian. Nah itu saat itu serahkan dengan pikiran saya sudah melakukan kebajikan. Seandainya dana tersebut diambil oleh orang lain, ya udah, turut mudita cita saja. Semoga para biku dapat menyantap makanan ini, membuat mereka sehat. Semoga para leluhur saya turut bahagia. Kalau memang dana itu kita ingin menyerahkan langsung kepada sangga, boleh saja, bukan berarti tidak boleh. Tapi ingatkan, ya, ingatkan bagian konsumsi, tolong ya, nanti dana ini saya mau serahkan. Jadi si ibu-ibu kan melihat, oh ini si A mengatakan dananya ingin diserahkan langsung, boleh, ya, jangan menggerutu pada saat dananya diambil orang lain kemudian menggerutu. Nah itu sayang. Yang dikatakan apara cetana, kehendak sebelumnya baik, ya, saat tidak baik karena melihat dananya diambil orang lain, sesudahnya itu lebih tidak baik. Jadi kualitas dana itu sayang, cacat, ya. Itu yang dikatakan dengan cara berdana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada aspirasi dari bodhisatta, ya, aspirasi dari bodhisatta yang hendaknya ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Apakah aspirasi tersebut? Semoga saya tidak berkumpul dan melihat orang jahat. Semoga saya tidak hidup dengan orang tidak bijaksana, ya. Semoga saya tidak percakapan dengan orang bodoh. Semoga saya tidak suka percakapannya, ya. Ini aspirasi sangat bagus. Setelah kalian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melakukan kebajikan, nah ini aspirasi ini sangat bagus. Tujuannya apa? Untuk merenung dalam diri kita, semoga hal-hal yang buruk ini tidak ada pada kita, ya. Karena sulit kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bodoh demikian tuh sulit, karena mereka tuh mengarahkan kita untuk melakukan kejahatan. Lambat laun kita akan terkontaminasi seperti ikan busuk tadi, ya. Nah, mengapa tidak melihat dan berkumpul dengan orang jahat, ya? Karena orang jahat ini, orang-orang bodoh ini, dia akan menggenggam pandangan keliru dari apa yang diketahui, yang tadi saya katakan,
yang dia lihat, kemudian apa yang dia dengar. Itu orang bodoh, mengatakan demikian. Ya, jadi orang bodoh itu seperti demikian, dari bukan hasil kebajikan, tetapi dari apa yang dia lihat, apa yang didengar, dan apa yang dia ketahui. Ya, nah kalau bergaul dengan orang baik, orang yang bijaksana, seperti kita pelita, ya, seperti pelita dalam kegelapan, ya, seperti kita pelita dalam kegelapan. Kemudian seperti ketika kita lapar, kita mendapatkan atau memperoleh makanan. Kemudian seperti kita kehausan, kita memperoleh minuman. Nah, itulah bergaul dengan orang-orang bijaksana, ya. Jadi hendaknya kita bukan berarti menghindari orang-orang yang demikian. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang seperti demikian, jangan kita tolak mentah-mentah. Tetap dia adalah sebagai manusia, karena karma buruknya itu. Kalau bisa kita nasihati, kita nasihati. Tapi kalau orang yang tidak kita ketahui, baru kenal, nah itu hendaknya kita jangan melakukan tindakan bodoh juga dengan cara menasehati. Oh, ini yang sebenarnya harus begini, kamu jangan begini. Nah, dia akan marah. Orang-orang yang bodoh itu akan seperti itu, ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan mereka, ya beradi tanah lah gitu, ya, beradi tanah untuk tidak bergaul dengan mereka, ya, tidak melihat dan berkumpul dengan mereka. Nah, itu penting sekali, ya, karena hal-hal itu pasti lambat laun kita pun akan mengikuti apa yang mereka bicarakan, ya. Kemudian bergaul dengan orang bijaksana itu diibaratkan dedaunan yang wangi, harum, dan seperti kita memakai kalung bunga, ya. Jadi itulah orang-orang yang bijaksana. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan kebajikan untuk memupuk parami kita, agar kita juga bisa bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Yang kita ketahui orang itu tidak bijaksana bukan berarti kita menghindar begitu saja, tetapi dengan bijaksana menghindarnya, ya. Kalau kita tidak dengan bijaksana, kita juga dianggap orang yang aneh, ya. Jadi orang yang aneh dengan bijaksana, alasan-alasan yang dapat kita sampaikan kepada mereka, ya. Jadi sabda Sang Buddha mengatakan, wahai para biku, termasuk kita upasaka dan upasika, bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana, karena orang-orang yang bijaksana akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan buat kita sampai kehidupan yang akan datang maupun kehidupan sekarang. Jadi kedua sisi dunia akan kita dapati, ya. Demikian yang saya sampaikan Dhammadesana ini. Semoga kita semua selalu berjumpa dengan orang-orang yang bijaksana. Semoga Dhammadesana ini bermanfaat buat kita semua. Di sini juga saya masih belajar, bukan berarti saya yang terbaik, bukan berarti saya yang terbijaksana. Saya juga melangkah ke hal-hal yang baik, yaitu kebijaksanaan. Semoga bermanfaat, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.
Thank you.